Hai guys, selamat datang di channel Enkun. Fancy Butak Berjubah bisa merapat. Karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man. Setelah Genos yang berhasil mengalahkan monster biologis berlevel bencana naga dengan begitu mudahnya, upgrade kekuatan yang pahlawan cyborg itu dapatkan begitu besar, bahkan membuat Saitama sampai kagum. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One atau webcomic One Punch Man chapter 143 yang bersumber dari website OPM atau forum Reddit. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi, atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di manga chapter 153 ini, robot-robot aneh menyerang kota secara membabi buta. Para pahlawan mencoba terjun untuk menangani. Sayangnya mereka yang berasal dari asosiasi pahlawan, termasuk pahlawan kelas S sekalipun, kesulitan untuk bertahan. Secara mengejutkan, Mumen Rider muncul lagi guys. Bahkan pahlawan itu mampu bertahan dari serangan laser yang robot-robot itu lancarkan. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene, kita dibelakang pahlawan Max yang mencoba untuk menyerang sebuah robot dengan cara menendangnya secara membabi buta. Das 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 das. Sayangnya, meski sudah menerima serangan setelah itu, robot tersebut tidak terluka sama sekali. Sambil menjaga jarak, Max tidak habis pikir. Tendangannya barusan sebenarnya mampu untuk menghancurkan sebuah tiang listrik. Namun anehnya, robot itu tidak tergores sedikit pun. Pahlawan tersebut mencoba untuk tenang dan mengatur strategi. Dia bingung dari mana robot itu berasal. Untuk saat ini, dia hanya bertemu dengan satu robot saja. Mungkin akan sulit jika bertahan 1 lawan 1. Tapi ada beberapa hal yang mengganggu pahlawan tersebut. Dia sendiri tidak punya pilihan lain selain menarik perhatian robot itu. Hingga pahlawan lain tiba di lokasi. Lalu pahlawan Max mencoba berlari menarik perhatian robot tersebut. Namun tidak lama kemudian, dari arah yang berlawanan, terlihat para warga yang ikut lari dalam jumlah yang lumayan besar. Ternyata mereka kabur dari kejaran para pasukan robot yang lain. Pahlawan Max yang melihat kejadian itu begitu kaget. Beberapa warga tergeletak terkena serangan laser. Bahkan ada satu tembakan juga yang mengarah ke sebuah gedung dan membuat gedung itu mengalami kerusakan yang lumayan parah. Sambil berkeringat melihat banyaknya jumlah robot yang bermunculan, membuat Max tidak habis pikir. Apa-apaan semua ini? Dan bagaimana bisa mereka bisa sebanyak itu? Naasnya, belum sampai pahlawan kelas A tersebut mengambil langkah, tiba-tiba salah satu robot menembakkan sinar lasernya. Duar! Kejadian itu membuat pahlawan kelas A tersebut terluka parah dan terhempas ke belakang. Dengan kondisi kaki yang sudah terluka parah dan tidak bisa bergerak, di hadapan pahlawan kelas A itu kembali muncul sebuah robot yang bersiap memberikan serangan terakhirnya. Duar! Namun secara mengejutkan, ketika tembakan itu dilancarkan, muncul Mumen Rider yang datang menghadang. Pahlawan tersebut masih belum bergerak dari tempat dia berdiri. Pahlawan Max yang melihat kejadian itu cukup terkejut. Tapi dengan cepat, robot-robot tersebut kembali melancarkan tembakannya secara membabi buta. Duar, 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 duar. Awalnya, Mumen Rider mencoba untuk bertahan. Namun setelah melihat kondisi tidak memungkinkan, dengan sigap pahlawan itu segera membawa Max dan menjauhi area pertempuran. Mumen Rider kesulitan. Dia merasa jika bertarung sambil bertahan adalah situasi yang begitu sulit. Sedangkan pahlawan Max berterima kasih atas bantuan yang dia berikan. Di sisi lain ada beberapa pahlawan pro yang juga dikeroyok oleh ribuan robot. Namun tidak jauh dari sana ada E bersama para pasukan Neo yang bersiap untuk melawan mereka. E menginstruksikan para pahlawan pro itu untuk mundur karena mereka semua tidak akan mampu menangani kondisi yang terjadi. Para pahlawan tersebut berkomentar jika dengan jumlah robot sebanyak itu, pahlawan Neo sekalipun tidak akan mampu bertahan. Sambil mengeluarkan senjatanya, para pasukan Neo yang berada di belakang meminta mereka semua untuk minggir. Lalu dengan cepat para pasukan tersebut maju dan menyerang robot-robot itu secara bersamaan. Sering 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 sering, das 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 das. Satu persatu robot-robot tersebut berhasil dikalahkan. Di sisi kota yang lain ada Tank Top Master yang maju menyerang para pasukan robot juga. Bruak! Pahlawan kelas S itu menghantam beberapa robot secara bersamaan. Seusai mengalahkan mereka semua, dia merasa jika aksi yang dia lakukan barusan seperti tidak ada gerakan abnormal pada ototnya.
Tato Master menyadari jika tubuhnya telah kembali ke kondisi prima. Kemudian dia mengajak para Tank Toppers yang ada di dekatnya untuk melakukan penyelamatan bersama. Dari kejauhan, pahlawan kelas S itu melihat jika dari balik debu tersebut, sepertinya ada orang-orang yang mesti mereka selamatkan. Dia menginstruksikan para Tank Toppers untuk membawa orang-orang itu dan pergi ke tempat perlindungan. Tapi setelah melihat dengan seksama, ternyata gerombolan tersebut bukanlah warga kota, melainkan pasukan robot dalam jumlah besar. Lalu robot-robot itu menyerang mereka semua secara bersamaan. Duar! Ledakan besar tercipta dan membuat beberapa gedung kota mengalami kehancuran. Tanto Master telah menyadari serangan tersebut dan dia tidak bisa berbuat banyak. Dengan kondisi yang sudah babak belur karena menahan tembakan brutal barusan, pahlawan tersebut melindungi pasukannya seorang diri. Sedangkan para pasukan Tank Toppers mengalami pingsan. Melihat pasukannya terkapar tidak berdaya, membuat Tanto Master emosi. Sambil berteriak, dia menyemangati diri dan bersiap untuk menghadapi ribuan robot itu sendirian. Lalu tanpa ampun, robot-robot tersebut kembali menembaki pahlawan kelas S itu. Duar! Sambil terus berdiri, Tanto Master terus menahan serangan brutal tersebut. Duar! Dalam benaknya, dia merasa jika baju tank topnya seperti sudah tidak kuat untuk bertahan. Dia ingin mencoba untuk menyerang balik, tapi sayangnya posisinya kali ini tidak memungkinkan. Beberapa saat kemudian, tembakan dari robot-robot itu seperti berhenti. Tanto Master bingung, apakah bala bantuan telah tiba? Menurutnya, satu-satunya bisa mengalahkan ancaman dengan level sebesar itu hanya Metal Knight dan Tatsumaki saja. Dia sempat bertanya-tanya, apakah yang menolong tersebut adalah Darkseid? Ternyata yang datang adalah pasukan Neo yang dipimpin oleh Axel. Dari atap sebuah gedung di belakangnya, Axel memberi instruksi kepada Tanto Master jika pertempuran kali ini biar mereka saja yang menangani. Pahlawan kelas S itu berterima kasih dengan bantuan tersebut. Dia meminta tolong mereka juga untuk merawat pasukan Tank Toppers miliknya yang pada tergeletak. Maka dengan begitu, dia bisa berkonsentrasi dalam menghadapi musuh yang muncul. Namun Axel menjawab jika sepertinya pahlawan itulah yang tidak mengerti. Dia meminta Tanto Master untuk membawa pasukannya sendiri dan pergi ke tempat perlindungan. Sebagian warga yang masih berada di dalam gedung bersyukur melihat kedatangan kelompok pahlawan Neo itu. Mereka juga berterima kasih kepada Tanto Master karena telah mengabari para pahlawan tersebut. Tanto Master yang mendengar instruksi tersebut bingung. Dia tidak habis pikir dengan apa yang telah Axel katakan. Sambil melompat ke arah belakang pahlawan itu, Axel berkata jika sekarang ini bukanlah waktu yang tepat untuk berdebat. Dia meminta Tanto Master untuk melakukan sesuatu yang bisa dia lakukan. Lalu sambil bergerak cepat ke arah belakang pahlawan itu dan memamerkan kemampuannya, Axel berkata kepada pahlawan kelas S tersebut agar membuang harga dirinya karena dia harus keluar dari keikutsertaan pertarungan ini. Para pasukan Neo pun ikut maju mengikuti pemimpinnya itu. Lalu dengan cepat Axel menebas beberapa robot menggunakan kedua kapaknya. Sering. Kemudian dia berlari memutari beberapa pasukan yang lain. Setelah itu, menggunakan dorongan dari sepatu rodanya, dia memutar tubuhnya dan menyerang robot-robot tersebut secara bersamaan. Bruak! Para pasukan Neo yang mengikutinya juga ikutan maju dan menyerang robot-robot tersebut menggunakan tombak mereka. Axel sendiri tidak berhenti menyerang. Dengan cepat, dia kembali menyerang para pasukan robot itu dan menebasnya dengan serangan kilat. Sering. Efek serangan tersebut ditutup dengan ledakan yang cukup besar. Duar! Axel mengingat masa lalu. Pada zaman primitif, mereka manusia masih berburu. Konon mereka mampu menjatuhkan mangsa yang besar menggunakan tombak dan kapak. Menurutnya, untuk bertahan hidup, umat manusia membutuhkan kekuatan berburu yang baru. Dan mulai saat ini, jumlah pemburu di dunia akan meningkat berkat terobosan dari teknologi Neo. Mereka para hunter akan berjuang di garis depan sampai saatnya tiba ketika kelak para warga dapat merebutnya. Tidak seperti para pahlawan pro, mereka berjuang agar seluruh umat manusia bisa menjadi kuat. Sehingga asa untuk membuat realisasi dunia yang aman akan terus terlihat. Sambil bersiap untuk kembali menyerang, Axel percaya diri jika tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan ambisi mereka semua. Tidak disangka ya guys, para pahlawan pro hampir tidak ada yang mampu menghadapi serangan dari para robot. Sedangkan nasib dari Neo Hero malah sebaliknya.
Apakah serangan dari robot-robot itu akan mampu ditahan oleh kelompok pahlawan tersebut? Lalu bagaimana dengan Saitama? Sayangnya, scene cerita Mangawan chapter 143 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review cerita Mangawan chapter 143 yang intinya memperlihatkan Axel bersama pasukan pahlawan Neo yang berhasil mengalahkan robot-robot penghancur dengan begitu mudah. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya ada Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review Mangawan Punishment secara maraton, baik itu versi Mangawan atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review Mangawan selanjutnya.